Jadi dulu tuh kalau buat yang ingat adalah yang memiliki ambulans tua. Kan yang gue tahu ceritanya dipindahin balik lagi. Nah satu hari mereka mengalami kecelakaan. Gue justru mengingat pada masa itu masih sepi. Terakhir beroperasi itu kan mengantar dia kan. Setelah mengantar jenazah gitu. Katanya ambulansnya itu jalan-jalan sendiri tanpa sopir. Selamat datang kembali teman-teman semua di Anak Horor. Seperti biasa ya, ini memasuki episode yang kedua. Bisa serius. Bersama gue Dito Angsa, ada Yuda Putra dan juga Mas Lendi Putranto. Yoi, sebagai pakar Pakar knalpot Bronx. Yang belum ngomong pakar julukan. Astagfirullahaladzim. Kayak tadi RM kan. Iya. Dan tentunya kita berterima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah nonton sampai episode kedua dan tidak berkeberatan untuk mungkin berbagi, share ya ke teman-temannya. Padahal ini kita pas syuting ini yang pertama aja belum tayang ya. Iya sih. Kan mau satu season katanya. Satu season. Jangan lah. Mau nabung katanya sampai 20 episode. Sebetulnya untuk Anak Horor ini karena memang beda channel, sebetulnya tidak harus setiap hari Kamis ya uploadnya. Setiap hari Kamis. Publishnya ya bisa kapan aja, nanti kita kondisikan. Dan yang pasti follow juga Instagram kita. Apa Instagramnya apa? Anak horor sih. Anak Horor. Anak horor. Ya sekalian aja lah anak horor, anak tua, resilior follow semua lah. Ya. Follow semua. Tapi benar. untuk di sini khususnya Anak Horor. Anak horor Ya. harusnya. Ya, untuk para entusias horor di Indonesia ya kan luar biasa. Yang masih mau nonton. Dan kali ini kita akan coba membahas sebuah lagi-lagi ini Asalnya dari Bandung lagi ya Pak ini. Bandung dulu lah. Kita beresin Yang dulu dekat-dekat Bandung. dulu. Yang dekat-dekat dulu. Sama dua deh. Lagi-lagi urban legend bisa dibilang. Urban legend lagi. Urban legend lagi, mitos dan sebagainya lah ya, yang cukup cengkramannya kuat sekali terhadap masyarakat Bandung ini. Mana sih? Mana sih? Iya, lu generasi lu udah enggak. Iya generasi gue emang. Generasi udah. Kalau generasi gua sama Mas Lendi itu masih Masih bersinggungan ya. sangat Tapi gitu. tapi ini tuh memang sebuah kasus yang bikin lu berdua ketakutan berarti atau gimana? Kalau ketakutan sih enggak ya. Enggak Karena juga sih. Enggak ya kayak dari jalur kita hari-hari aja daily tuh nggak lewat. Nggak lewat sebenarnya sebetulnya. gitu. Tapi Cuman pernah ngelihat kayak pernah. ngalamin di jalan kalau gitu. kalau ngalamin enggak, cuman kalau ngelihat si bentuk si itunya tuh pernah. Pernah. Gua pribadi, oke kita jangan kesana dulu, tapi kita bahas dulu ke teman-teman bahwa kita hari ini akan membahas tentang The Legend of Ambulans Bahu Reksa yang ada di Itu jalan 4 elemen enggak? Bahu Reksa. Apa? Jadi tadi ngomong The Legend, gue harus ngomong 4 elemen dong. The Legend of ya. Legend of. Capek sekali guys ya. Ini Tapi dimana sebelum ya? itu kita sedikit biar ada isinya ya, sejarahnya gitu ya. Oke. Jadi di area itu kan masih di area belakang Gasibu sebetulnya. Iya. Belakang Gedung Sate ya. Betul. Jadi Bahu Reksa lah mungkin buat yang nggak kebayang itulah Jonas Banda lah ya kalau di Bandung. Nggak jauh dari sana. Tempat kalian pada foto kelas tiap Biasanya. tahun ya. Oh, mana masih? Hah? Masih? Orang mah tiap tahun di situ kan. Oh, berarti Zaman-zaman masih. sekolah. Cuman orang nggak tahu kalau di situ ada legenda. Ada ya. Bilang bulan gitu. Oke. Nah, di daerah situ tuh nama-namanya itu emang nama-nama pahlawan teman-teman ya. Oke. Nah, jalan ini tuh diambil dari nama pahlawan kita yang bernama Tumenggung Bahu Reksa. Tumenggung Bahu Reksa. Betul. Boleh Beliau ini di-share adalah Bupati Kendal pertama dan merupakan seorang panglima perang Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung. Makanya nggak jauh dari situ ada jalan Jalan Sultan Agung. Sultan Sultan Agung. Agung juga. Iya. Ini pada tanggal dilantiknya itu pada tanggal 28 Juli 1605. Lama banget ya. Gitu. Dan nama Bahu Reksa ini diabadikan menjadi nama terminal di Kabupaten Kendal, kalau di Kendalnya sendiri. Kalau di Bandung ya, Jadi nama jalan. nama seperti jalan biasa, ya. gitu ya, Jalan Bahu Reksa itu. Di mana jalan tersebut sebetulnya kalau seingat gua nih Yod ya, pada masanya itu cukup menjadi jalan yang apa disebutnya alternatif kali lah nih. Potong jalan. Potong jalan. Daripada kalau misalkan lu mau lewat Riau, kalau misalkan mau ke Sultan Agung daripada lewat Riau yang Gria Riau Junction, Junction itu ya? Iya, Riau Jangan Junction. lewat situ kan? Iya. Bisa langsung belok ke Sultan Agung. Sultan Agung bisa keluar ke Sultan Agung, terus deket ke Trunojoyo juga. Deket ke Trunojoyo juga. Iya, jadi anjir ini obrolan lokal bisa. Obrolan nih. Dan lokal iya bisa maksudnya sih, di zaman kan tadi kan kita sebelum Yuda nih. Ya. Di zaman kita aja tuh sebenarnya daerah rame bukan daerah sepi gitu. Bukan daerah rame. Sekarang tuh kalau nggak salah ya seinget gue tuh sempat ada, bukan sempat
ada restoran AIC Nah. sekarang tuh, terus ada kafe itu bahkan Iya. sekarang tempatnya pun udah berubah jadi kafe kan. Kita nggak sebut dulu deh ya Kita nggak namanya sebut dulu, ya. nggak sebut Namanya dulu. nggak sebut dulu ya. Ada hotel juga bahkan di situ, hotel kecil. Ada hotel kalau kecil. nggak salah. Dan Ya. ya di ujung jalan ya itu Riau Iya, Junction. Riau Junction betul. Nah, kalau kata Mas Lendi tadi itu bukan jalanan yang sepi. Gua justru mengingat pada masa itu masih sepi. Berarti ini sepi pas siang juga atau malam-malam memang kerasa sepi gitu? Nggak tahu ya, gue nggak merhatiin. Cuman yang pasti lewat situ tuh cuman kalau mau motong aja gitu. Ah, oke. Belum jadi kayak sekarang. Ada masanya sekarang kan udah mulai masuk ada apa sih namanya distro. Ya. Nah, gue mencoba untuk mengingat-ingat masa-masa sebelum itu. Itu bokap gue sama gue tuh ya sama keluarga gue lah. Kalau nggak lewat ke situ tuh cuman kalau mau motong jalan doang. Kalau misalnya di Jalan Riau-nya tadi macet dan sebagainya. Iya. Nah, Jalan Bau Reksa ini ada apa teman-teman? Ini tuh banyak sekali mitosnya ya deh. Oke. Yang terbangun gitu ya di Jalan Bahu Reksa ini. Yang pertama adalah ini ada di Jalan Bahu Reksa nomor 15. Ya, barusan nomor 15 Bandung. Betul. Yang jadi dulu tuh kalau buat yang ingat adalah yang memiliki ambulans tua. Betul. Terparkir di depan rumah Jalan Bahu Reksa nomor 15 ini. Iya. Dan sama kayak rumahnya, ambulannya tuh udah sangat usang, udah karatan, udah ya sebenarnya harusnya nggak layak jalan lah ya. Sama sekali nggak layak jalan. Udah rusak banget gitu. Iya. Dan usut punya usut katanya Mas Lendi. Ini tuh banyak sekali. Ini kan cerita dari mulut ke mulut juga sih menurut gue ya. Yang mengatakan katanya rumah tersebut dulunya adalah di eranya kolonial Belanda ya. Itu rumah sekeluarga orang Belanda. Betul. Oke. Katanya. Dan sekeluarga ini mengalami kecelakaan. Nah, Dan diangkutlah pakai si ambulan itu. menggunakan ambulan tersebut. Oh, berarti ambulannya setua itu ya dari Kalau zaman. mungkin bisa ambil dicari atau dilihat, ini ambulansnya emang super duper antik, lu nggak akan nemu lagi. Gua rasa ya di event di Indonesia kayaknya Model seperti itu tuh udah nggak diproduksi. nggak ada. Bener-bener udah nggak ada. Gue cukup yakin sih harusnya udah nggak ada lagi model. Maksudnya mungkin seumuran Morrisnya Mandra gitu. Hah? Anjir. Sidul. Oplet. Oplet itu kan Morris tuh. Ya. Nah itu tuh seumur-umuran gitu tuh. Jadi emang udah jadul banget men. Oke. Udah sangat-sangat jadul sekali. Nah katanya dibawa untuk mengangkut jenazah gitu. Dan rumor apa sih yang lantas beredar Yud sebetulnya? Jadi ya tadi kan dulu tuh ternyata ada yang kecelakaan keluarga Belanda, tapi itu jatuhnya itu keturunan dari keluarga Belanda dulu. Keturunan Jadi dari keluarga Belanda. selain rumah itu, dulu tuh Jalan Bahu Reksa katanya memang ditempati sebagai pemukiman orang-orang Eropa, Betul. Belanda, ya penjajah lah ya, bangsa penjajah pada di situ semua gitu lah ya kasarnya ya. Benar. Tidak salah. Nah, rumah ini tuh ditinggalin sama salah satu keluarga itu dan mereka punya keturunan yang panjang dan keturunannya juga pada tinggal di rumah itu. Nah, satu hari mereka mengalami kecelakaan gitu Oke. kan, kecelakaan diangkut pakai ambulan itu dan mereka meninggal di perjalanan kalau nggak salah. Ya. Dan akhirnya setelah dimakamkan, si ambulans tiba-tiba parkir di rumah itu. Ya. Udah coba Pindahin kemana, ujung-ujungnya balik lagi ke situ ya. ya. Nah tapi ini ada cerita lain sih, malah cerita lainnya menyebutkan gak ada kecelakaan, tapi ya setelah keluarga itu pergi, ya udah tiba-tiba langsung aja ada ambulans di situ. Ambulans. Cara misterius aja. Gitu. Secara Dan misterius ada yang tapi ceritanya parkir. sama kayak gitu. Setelah coba dipindahin sama warga, Tidak bisa. besok paginya udah di sana lagi. Betul. Pokoknya si benang merahnya, si ambulannya mau dipindahin kemana tetap balik. Selalu ke situ. Ya. Iya gitu. Nah, nyokap gue tuh dulu pernah cerita di era tahun 80-an bukan sekedar si ambulans ini pindah lagi ya teman-teman ya. Balik lagi ke situ. Tapi juga banyak warga yang menjadi saksi bahwa katanya ambulansnya itu jalan-jalan sendiri tanpa sopir. Hah? Gitu. Jadi gue baru kaget juga sih. Angkut orang gitu nggak? Enggak, jalan-jalan. apa itu kan ya enggak. Iya, apakah itu AI? Yaudah. Ya itu generatif AI zaman dulu berarti ya. Hologram gitu ya supirnya ya. Jadi kalau misalnya Elon Musk sekarang berpikir Tesla bisa autopilot, Udah ketinggalan zaman. Bahu Iya. Reksa ambulans. Bahu Ya, Reksa. mungkin Elon Musk ini menduplikat teknologi Teknologi Ambulans gaib. ambulan tahun 80-an. Berarti AI itu teknologi gaib ya. Gaib ya gitu. Karena ya itu banyak yang menyaksikan katanya ambulansnya itu jalan-jalan mengelilingi kota Bandung. Bahkan kalau kalian coba untuk ngedive lebih jauh lagi di internet gitu ya.
Ada beberapa kesaksian yang memang bisa anonimus dan bisa ngarang juga. Tapi katanya ada yang bapaknya tuh pernah ngelihat itu ada di daerah Pasar Caringin. Jauh banget. Jadi emang makanya kenapa klaimnya adalah si mobil ambulans Bahureksa ini mengelilingi kota Bandung. Karena ada yang ngelihat itu di perbatasan menuju ke Kopo gitu. Jadi kayaknya emang jauh gitu. Jauh banget. Dan berarti pas jalan ini memang diintip gini di kursi penumpang sopir Kosong. Kosong, katanya tidak ada yang nyetir. Semua kesaksiannya selalu kosong mereka ketika Selalu tidak ada pas yang malam-malam nyetir. itu. Kan yang lebih seremnya lagi, tapi itu yang menurut gua malah lebih serem ya katanya. Bukan jalan-jalan sendirinya, tapi lagi diam di rumah, sirinenya nyala. Betul. Malam-malam. Betul. Kadang mesinnya dulu katanya yang nyala. Terus nggak lama kemudian ada bunyi sirinenya. Itu sih lebih ngeri sih kalau kata gue. Iya. Dimana teman-teman harus tahu juga ya kode sirine nih. Kode sirine. Tahu nggak Yuda? Gak tahu. Nah, jadi kode sirine dari sebuah ambulans itu berbeda-beda. Oke. Dimana ada ambulans yang sirinenya menjemput. Oke. Lagi mau menjemput pasien. Nah, Iya. ini bunyinya beda. sama yang Menjemput pasien atau menjemput jenazah sama nggak? Sama. Sama. Oh, Setahu gue Pokoknya sama. emang menjemput nih. Menjemput Oke. dalam kondisi menjemput sama. Oke. Lalu mengantar dalam apa namanya kondisi tidak urgent. Oke. Nah, oke, jadi oke. mengantar Bukan tapi gawat santai darurat. lah gitu. Lalu mengantar dalam kondisi urgent itu beda lagi. Yang terakhir mengantar jenazah. Jenazah. Nah, yang bunyi katanya itu kode yang mengantar jenazah. katanya. Ya, Tapi tadi jujur kan, ya kalau gua tahu ya Yud ya. Hah? Lu misalnya atau gua tahu masalah ini tahu lagi di situ terus tahu bahwa ini tuh kode mengantar jenazah tiba-tiba bunyi sih emang cukup panik ya. Panik pasti. Iya, cuma- Emang kadang-kadang sih lebih enak kalau kita nggak tahu sih. Iya bener juga sih. Soalnya memang ada bedanya gitu. Jadi kalau misalnya bunyinya apa kayak gimana. Nah, Berarti maksudnya- itu berhubungan sama tadi kan? apa tuh? Iya. Maksudnya terakhir beroperasi itu kan mengantar dia kan? Hmm. Setelah mengantar jenazah gitu. Tapi kan itu padahal mengantar ke rumah sakit loh itu kan. Mengantar ke Rumah sakit. Cuman orangnya meninggal di jalan. Iya iya iya. Kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak bilang orangnya ini Udah nggak bisa move on aja dari Ya udah meninggal juga gitu kan. yang mengentayangi si ambulansnya dan Iya. tidak mau move on dari rumah tersebut. Ah, Jadi dua hal tersebut tuh rumah dan ambulans adalah tempat terakhir mereka betul. gitu dan mereka akhirnya pengen di situ terus lah. Nah, pernah ada kejadian juga ya coba ada lagi nggak Yud poin dari Yuda? Kalau ini sedikit fakta ya. Jadi katanya ya bukan fakta sih tapi dikatakan juga dari sumber lain nih dari Urban Company Blogspot ya. Bilangnya tuh dia katanya di ambulans itu sebenarnya adalah bekas mobil mekanik. Ya. Yang dimodifikasi. Nah, terus dibeli sama rumah sakit Boromius. Oh, Nggak apa-apa nggak disebutin. nggak apa-apa. Oh, ya. Dibeli sama Boromius, tapi pas mau dipakai nggak jalan. Nggak Modifikasinya rusak. Ya pokoknya emang udah rusak banget lah. Ternyata tidak berhasil lah gitu ya. Betul. Tapi anehnya, begitu si mobil ini dibawa lagi ke Bahureksa yang buat dibalikin, malah bisa dinyalain. Di situ baru Jadi nyala. pas nyampe sana coba dicobain lagi jalan kok. Oh, nyala kok. Oh. Akal-akalan mekanik ya ternyata. Mungkin ini langsung harus dibawa ke sana dulu nanti. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara soal kejadian aneh yang lainnya, jadi tuh dulu juga sempat ada seorang anak muda yang mencoba untuk mengambil foto rumah ini sama si ambulannya. Oke. Itu banyak banget sih dulu. Tapi dia ketakutan. Hmm. Karena tiba-tiba di balik tirai rumahnya ada yang ngintip. Betul. Perempuan. Hmm. Ya, dia diintip dari balik jendela rumah. Panik sih pasti. Dan pada saat itu emang gak ada yang tinggal di rumah itu? Selama yang itu cukup Ada lama penjaganya kosong nggak sih. Enggak, setahu gua enggak lama kemudian itu ada yang buka toko fotokopi. Ah iya, fotokopi. Mas Tri kalau nggak Mas salah Tri. namanya. Iya, Mas Tri. Itu cukup populer juga lah. Karena pada masanya sering ditanyain karena dia akhirnya juga sempat nyobain tidur di situ dan katanya nggak ada apa-apa. Karena apa? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Cuman gue juga pernah ada satu kejadian di mana mendengar lah kejadian di mana katanya ya sama bedanya ini nggak foto, emang dia datang aja Yud. Dia datang gitu ya ke si tempat tersebut gitu untuk ya anak muda lah biasa Kayak ya. orang songong lah ya. Ya apa sih gitu kan kayak gitu. Ya, takabur. Pengen tahu gitu apakah emang ambulansnya ada apa segala macam. Ini ambulansnya tuh sebetulnya kan kalau ambulans tuh blind ya di belakangnya. Nggak ada jendela, Pak.
Ya. Gak ada jendela. Blind. Belakangnya kan gak ada jendela. Oke. Blind kan, pasti kan blind kan. Itu hampir semua ambulans Kayak gitu. Iya kayak gitu. Iya. Yang ada jendela berarti cuma depan sama kursi supir doang berarti anak-anak. Betul, penumpang depan sama supir doang yang ada. Nah ini gue sempat dengar juga katanya, mirip-mirip sih kayak yang Yuda tadi, katanya dia datang ke sana, tiba-tiba pas udah nyampe dari jendelanya tuh ada perempuan yang nongol, yang intip katanya gitu. Ya udah, lagi-lagi tidak sempat terdokumentasikan, panik dan kabur dan cerita itu melegenda begitu saja gitu. Sampai akhirnya di tahun 2016 ya Yud ya. Baru itu nih. ambulans akhirnya diputuskan untuk dipindahkan. Jadi katanya ambulans Bahu Reksa ini dibawa sama anak dari yang pemilik rumah Bahu Reksa. Yang menarik adalah sebetulnya saat kita mendengar ini katanya rumah dari keturunan orang Belanda. Iya. Ya kan? Sekarang malah Pemiliknya keturunan Tionghoa ya. Itu maksud gue kayak. Oh udah dibeli kali. Ya udah dibeli. Iya kan. Mungkin bisa jadi. Iya. jadi ternyata si pemilik rumah ini tuh pengen menjual mobil ini ke kolektor. Ya. Dan kalau nggak salah dihargai seharga 40 juta. Ya, yang beredar sebegitulah. Harganya Dan cukup. waktu proses pemindahannya pun juga cukup rame ya. Karena didokumentasikan juga. Sengaja pas mau dipindahin itu sengaja dipindahin malam-malam sebenarnya biar Betul. nggak banyak orang yang menonton. Tapi ternyata banyak juga. Tetap yang juga. nonton. Jadi nanti kita sambil kasih lihat lah mungkin footage-nya ke Banyak kalian. fotonya. Ada. Gitu. Banyak fotonya beredar di internet saat termasuk Mastri ini juga ikut foto juga. Ikut foto juga ya kalau nggak Ikut salah foto juga gitu saat proses pemindahannya. Begitulah ceritanya mengenai ambulans Bahu Reksa. Dan Jadi sekarang udah jadi apa berarti tempatnya? ini yang menarik ya. Yang menarik ya. Jadi setelah gue sejalan dengan gue riset ya teman-teman ya dari si ambulans Bahu Reksa. ini, Bahu Reksa ini, barulah gue sadari ternyata ini adalah tempat meetingnya anak tua paling sering ya di sini. Ya berarti selama ini lu nggak tahu kalau itu rumah Nggak tahu ambulan ya Len ya? gitu? Gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu. Ya, oh. Padahal kita tuh sering kali ya di situ ya. Karena dulu ya ada penandanya gitu kalau lewat. Yang mana sih? Ada itu. ambulansnya. Betul, yang itu tuh yang ada ambulannya. Dan gitu. sekarang tuh dia udah dulu kan ada pagar kan. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada pagar. Jadi tempat parkir soalnya. Iya, jadi kalau lewat ya udah lupa gitu. Yang paling ikonik berarti cuma jendelanya doang tuh. Jendelanya masih sama tuh. Masih sama, betul. Tapi sisanya udah benar-benar dirapihin dan ternyata Berubah. jadi kafe. Jadi kafe dan anak tua dari sebelum sampai pas Game Awards aja kita meeting besarnya di sana. Lalu kalau kalian lihat ada podcast gue sama TLM dan juga Andika dari Mass Hive, itu di situ juga lokasinya. Dan terakhir waktu berdidik juga ya, Yuda pulang kita masih pengen nongkrong juga di situ. Terakhir kemarin juga sempet nongkrong di sana lagi gitu. Jadi Atau kan coba aja nanti tanya ke. karena kita nggak tahu jadi kita nggak pernah tanya ya Len ya. Oh iya kan ini udah tahu nih. Nah ya kan? mungkin kita tanya. Enggak, tapi berarti di dalam kafenya tuh nggak ada kayak profil kayak, wah ini tuh dulu tuh ini Sepertinya memang sengaja untuk dihilangkan sekalian gitu si image itu sepertinya. Karena takutnya nanti jadi salah paham gitu. Ya kalau nambah rame, kalau justru Justru sebaliknya kayaknya malah gitu. rame sih harusnya. Makanya gue berpikirnya Kayak gitu. apa, atraksi horor gitu kan. Karena gini, bagian belakang dari kafenya itu emang udah baru banget lah nih. Bagian belakang, oh yang dalam maksudnya. Tapi bagian lorongnya saat lo mau masuk koridor depannya, Iya. gua rasa itu masih cukup ada Sama. sisa-sisa aslinya. Sisa rumah yang memang terbengkalai Betul, itu masih betul ada. gitu. Jadi Sisa mungkin kalau rumah aslinya lu mungkin masih masuk masih ada aroma-aroma betadin itu kecium gitu. Kapas kering Ya gitu. merinding dikit lah mungkin. Tapi kita tuh ya waktu hampir sering ya Mas Dani Hampir sering, kenapa? sampai tutup. Ya kalau sampai tutup mah nggak di situ doang, di Bukan. semua tempat mah. Bener, cuman di situ kita lagi kalau ngomongin di situ bener kan kita. Oh iya. Beberapa kali bahkan yang bareng sama TLM itu sama Aldo sama Sony dan sebagainya itu juga sampai tempat itu tuh sampai kita diusir juga. Ya. Dan vibes-nya berarti enak-enak aja berarti ya, gak ada yang kayak gitu. Nggak. Inilah dia waktunya kita pembuktian ya teman-teman ya. Bahwasanya kalau memang tidak ada background apa-apa yang dimasukin ke dalam otak kita, biasa aja. Betul. Mungkin sekarang saya jadi malas. Kita coba ya ke sana Setidaknya tutup, ke sampai kamar mau mandi tutup. saya takut. Aduh. Atau nggak datangnya pas udah deket-deket mau jam tutup gitu kan? Ya. Gak usah. Gak datang jam 7 aja, datang jam 7 terus ngopi sampai jam 10 gitu kan. Gak usah, takut. Ya. Harus pembuktian. Astagfirullahaladzim. Habis ini kali ya, habis syuting nih. Enggak kan, lagian kan ini juga tidak seperti muka rata kemarin ya. Kan di sini kan kita Aduh anjir pas lu ngomong muka rata kok gue langsung ngegebek gitu. Ya, kemungkinan kopi mas.
kemungkinan terburuk apa yang ada kalau di tempat inilah kasarnya gitu. Kalau yang Nggak kemarin kan ada misalnya sih. muka rata gitu. Iya, dan di sini kan kita nggak tahu sosok hantunya tuh kayak gimana. Ini kan cuman mobil Bener. doang gitu. Ya cuman kan diwarnai dengan adanya sosok wanita itu loh Yud. Sosok wanitanya kan juga nggak jelas kayak Nggak gimana. jelas. Gitu. Apakah rambutnya panjang, botak gitu nggak tahu. Oh kalau kemarin kan pas Mas hantunya SJW Cuk. Tapi mari kita waktunya pembuktian nih Yud. Iya. Jadi gua akan coba menguak beberapa fakta dulu. nah, Jadi menurut informasi yang dihimpun dari keluarga gua yang masih hidup ya, yang ada di masa itu di tahun 80-an, katanya rumor ini sengaja dibikin karena tempat jalanan Bahu Reksa tersebut sempat dijadikan area prostitusi Oke, cocok sih memang. karena dia cukup Rindang dan kayak sekarang malam pun juga masih gelap. gelap ya. sampai sekarang masih Iya. gelap gitu. Tolong ya. Iya. PJ ya. apa nih? Apa PJ? Pajak jadian. Biar pemerintah masang lampu. Oh, iya, gitu. iya, iya. Enggak kalau iya. misalnya Gelap gitu kan. tahun 80 make sense. Sekarang kan nggak make sense gitu. Ya makanya jangankan sekarang ya waktu itu aja gue bilang itu tuh bukan tempat yang sepi gitu. Maksudnya pemukimannya udah padat, terus ya banyak lampu-lampu lah gitu. Iya. Ya kalau 80 kan gue gak ngalamin soalnya. 80 gue juga dengar dari cerita. Jadi gue kan saat riset ini gue tanya-tanya lagi tuh ke tante gue gitu yang masih ada. Ya jadi katanya tuh rumornya begitu. Dulu tuh tempat tersebut itu sempat jadi ada yang menjajakan dagangan, kue apem. Iya kan? Iya, kue Sama apem kue cucur Kayak apa tuh. sama susu ya? sama kue cucur. Nah, untuk menghalau itu semua yang dilakukan adalah karena Indonesia tuh enak ya, diserang dari situ langsung hilang. Udah hilang gitu kan. Kayak lu aja Hilang. sekarang nih kan. Betul. Males ya. Parah lu. Bener-bener karena pada masa itu katanya cukup sering ada transaksi seperti itu. Jadi emang gua nggak nyebut Bandung doang ya, tapi banyak kota lah gitu ya. Ya maksudnya kalau udah ada gang ya gue nggak bilang gang Bahu Reksa itu sempit ya, tapi kan itu kan gang kan pendek. Kecil Dan juga. tadi seperti yang lo bilang hanya untuk jalan motong aja kan. Iya jalan enaknya motong kan. aja. Ya itu emang Bukan protokol lah gitu. ya sempurna lah sebenarnya. Sempurna. Untuk shady deals gitu tuh kan di situ gampang gitu. Karena di zaman gua sama Mas Randy gitu ya, di zaman gua nggak tahu Yuda ngalamin atau enggak ya. Lu tau? Oh iya. Oke. Itu kalau kita pulang kampus atau pulang kantor itu ada jadi situ banyak banget ya, Pak. Banyak. Jalan segede gitu, Yud. Itu kan lebar ya padahal ya. Iya. Tapi Itu yang tuh banyak nonton relate banget. nggak nih? Hah? Yang nonton relate gak nih? Ya pokoknya ada jalan protokol gede banget Ya, guys ya. itu pokoknya lebih luas daripada Bahu Reksa ini. Dan Jalan raya umum gitu. Ya, itu di tahun 2006 2007 ya kita masalah dia. Lupa tahun Ya, ini. tahun segituan lah sampai 2008 itu kita kalau lewat sana, Yud, itu bener-bener lu barely visible gitu. So vulgar itu berarti. Vulgar, Full kadang-kadang full segar. Kadang-kadang kalau kita Vulgar. pulang kayak jam 1:30, jam 3, itu udah ada yang obral-obral yang udah it's everywhere gitu. Obral tuh kayaknya. Obral bener-bener nggak ada atasannya kadang-kadang. Gitu-gitu. BH lengan panjang tuh. BH lengan. Halangan panjang. Kok gue jadi ngebayangin gimana sih aja lengan panjang BH. Tapi itu juga katanya emang jalanan itu akhirnya sekarang gua nggak sebut lah jalan protokol itu, Iya. ya katanya curse juga makanya bikin apapun di situ nggak. Iya, Gak sebut-sebut tapi lu udah nyebut anjir. Ya kan sensor disingkat. ya, sensor. Enggak, Lu udah nyebut Oh, iya. lu singkat tadi gue udah yakin. berarti apa namanya? Ada dua tipe orang Indonesia mungkin ya. Ya itu adalah Yang dikasih bumbu cerita horor misalnya, oh di sana angker jalannya gitu. Entah dia, ya udah nggak usah lewat sana deh. Satu lagi yang, wah ada apa nih di sana gitu kan. Iya, iya, Setelah iya. tahu gitu. Betul. Karena dulu di Bandung banyak banget jalan di jalanan-jalanan ya Mas Andi. Apalagi, Jalan mana nih? Ya maksudnya yang ada PSK-nya gitu. Iya. Banyak banget loh veteran. Iya, maksudnya kalau di jalan yang memang udah biasa di situnya mah mungkin iya gitu. Cuman setahu gue yang di tadi itu nggak ada sebelumnya. sebelumnya tuh. Iya, kita cukup kaget sih. Di Bahu Reksa itu teh. Bukan ya tadi itu. Pas gue lewat sama Mas Dani kayak kok jadi banyak beginian gitu. Bahkan itu bisa nyampe Lu cek dompet gak? Cek dompet. bahkan itu sampai menuju ke Antapani. Oke. Iya. Ada ya Leni? Iya. Jadi sebanyak itu Yud, lu bayangin. Iya. Dan baru sekarang tertanggulangi Panjang lah. itulah gitu. Sepanjang itu gitu. Karena kan Apalagi
belum Apalagi zaman bau Twitter. reksa gitu kan. yang Apalagi cuma bau sependek reksa. itu jalannya. Betul. Kemarin Karena ya. kita bukan user ya teman-teman, jangan salah paham ya. Kita juga nggak tahu, nggak pernah nyobain juga. Seenggaknya gue bukan user gitu. Gue nggak tahu nih masa lalu mereka berdua gimana. Kita nggak pernah ya Mas Andi. Enggak, jadi kayak kemarin misalnya nggak ada gitu. Wah, tiba-tiba ada yang jual martabak ketan hitam nih gitu. Nah, martabak ketan hitam tuh beda lagi tuh. Iya gitu. Jadi itu satu alasannya. Yang kedua, di situ juga katanya Oh ini ya, apa? Transaksi ilegal. ilegal katanya pernah juga. Ya apa drugs gitu. Drugs Ya. dan lain-lain gitu. Terlebih dibikinnya sama orang. Jadi ini rumor ya teman-teman, kita juga nggak tahu mana yang benar gitu ya. Cuman yang pertama katanya ada PSK. Itu gue nggak tahu, nggak ngalamin, sama seperti Mas Randy. Kita nggak ngalamin di situ ada prostitusi. Yang kedua adalah katanya ada yang pernah nyewa atau kontrak rumah tersebut dan dijadikan tempat untuk transaksi begitu-begituan. Jadi BD-nya ada di situ tuh. Nah karena itulah si BD-nya menyebarkan rumor biar orang-orang tuh nggak ke situ. Betul. Tempat mereka pakai sendiri. Tempat mereka sendiri gitu. Jadi ya YTTA ya kan, yang tahu-tahu Yang aja. tahu-tahu aja. Yang datang ke sana gitu. Tapi ini menurut gue make sense banget. Mungkin nggak cuman ambulans bau reksa doang, tapi ada banyak juga hal-hal horor yang akhirnya diimplan ke sebuah tempat untuk menanggulangi hal yang sama, karena it works di Indonesia. Nanggulangi hal yang sama, kalau nggak ya kalau nggak ya itu emang ada orang yang udah pengen pakai tempat itu gitu kan tanpa terganggu. Ya udahlah, dia sebenarnya Ya bisa jadi, biar bisa YTTA aja yang datang gitu. Iya, ya teteh aja udah tahu nih tempatnya itu cuman rumor dibikin-bikin doang gitu. Atau mungkin rumornya memang dibikin-bikin tapi kejadiannya asli, kita juga nggak tahu. Kan benar jadi jalan gitu. Atau kan misalnya kejadiannya ya sebenarnya cuman berapa persen, sisanya udah Exaggeration. iya dari orang-orang gitu yang punya Cuman kepentingan. Yuda pernah nggak udah pernah nanya Mama belum? Mau juga pasti nggak akan tahu. Iya juga ya. Ya kan dulu kan Jakarta. Pak. Oh di Jakarta ya. Iya. Karena gue dulu ya, seingat gue waktu nyokap gue cerita bahwa ada sebuah ambulans yang parkir, kalau dipindahin balik lagi itu gue merinding gitu. Dulu. Kalau sekarang Kayaknya sebenarnya cuma pindah dikit doang tapi Iya yang dibikin lebay jadi keliling Bandung deh. ya yang sebenarnya yang gue penasaran itu sih kan yang gue tahu ceritanya dipindahin balik lagi. balik lagi. Nah balik laginya itu ada proses dia jalan nyampe ke tempatnya atau tiba-tiba ada Ya di situ. berarti itu mungkin kalau ada yang ngaku pernah lihat mobil itu kayak ditarik-caringin dan di mana-mana, berarti itu mungkin dia proses balik ke rumah bau reksa kali. Atau ada yang ngikutin gitu kan dari misalnya mana tadi yang jauh sekalian gitu kan. Caringin misalnya. Caringin. Diikutin, wih parkir di rumah yang tadi lagi gitu. Cukup hebat juga tuh yang ngikutin nih kalau ada ya. Iya gitu maksudnya kan ya karena pada masa itu misalnya banyak cerita-cerita beredar, tapi sayangnya belum ada barang bukti direkam Gadget, kayak Kalau nggak yang apapun. itu mungkin kayak warganya coba ini daripada tambah resah kita pindahin aja lah gitu kan. Kita apa? Daripada tambah resah kita pindahin aja nih mobil, mungkin warga Bisa. dekat situ gitu. Jadi gini, gua pribadi itu pernah melihat mobil tersebut parkir dalam kondisi begini nih teman-teman ya. Jadi menghadap ke rumahnya. Oke. Tapi mostly itu dia gini. Iya. Oh iya. Depan jendela. Di depan jendela gitu. Nah mungkin pindah yang dimaksud ada dari gini jadi gini mungkin awalnya. Ya. Katanya Iya. katanya memang kayak beberapa pengakuan tuh kayak oh ya memang ada yang pernah bilang lihat kayak cuman gerak dikit doang gitu. Pindah dikit doang dari gini jadi kayak gini. kasus rem tangannya belum. Gitu. Oh. Iya, cuman mundur kayak atau apa gitu. Tapi orang-orang ngeliatnya kayak "Ih, jangan-jangan ada yang mindahin siapa nih gitu. Karena dulu gua rasa emang semudah itu gak sih untuk menebar Iya. teror mistis gitu ya. Dan orang gampang percaya gitu. Iyalah. Zaman dulu dibanding sekarang Zaman dulu gitu. daripada sekarang ya. Terus juga ya di luar hal itu ya, gue juga mikirnya kayak kalau yang kemarin itu kan benar-benar meresahkan gitu kan, Yang karata. muka rata, ya kan. Iya. Kalau ini kayaknya cuman ya udah diparkir di situ aja. Tidak ada dampak ke Gak ada dampak iya ke yang kayak yang lain-lain sebenarnya gitu. Tapi kalau kita specifically ngomongin masalah ambulans Yud. Ya. Dari POV horor atau mistis gitu ya. Hal apa yang paling mungkin menyeramkan dari ambulans menurut lo? Gua rasa di ambulans itself gak sih, kayak si ambulansnya aja gitu, dan di dalamnya tuh punya Dalamnya. histori yang Ya sih banyak orang meninggal di sana. Mungkin Yes. kayak kalau kita pengen mikirin apa bakal ada kejadian mistis atau menyeramkan apa ya mungkin sopirnya lagi nyetir tiba-tiba ada kayak gitu Iya, muncul jam scare gitu, dari belakang. benar-benar. Iya. Nah, pakai gitu kan. ya. seram-seram. Mas Hendy apa Mas Hendy? Maksudnya hal yang bisa paling menyeramkan dari sebuah Ambulan ya. ambulans. Kalau nggak malah ambulan nabrak seseorang.
Akhirnya Ya dibawa. entah itu orang asli atau mungkin penampakan gitu. Oke. Tapi itu yang bikin drivernya kayak wah gitu. Ya takut panik. gitu. Nah, Mas Randy apa ada? Iya kurang lebih sama sih kayak tadi ya. Karena cerita supir ambulan yang bersinggungan dengan gitu-gitu tuh udah Cukup banyak sih. wajar. Cukup sebenarnya. umum ya. Iya kalau Kayaknya- dengar ceritanya ya. Ya gampang ditebak juga sih. Ada katanya supir ambulans dulu gue pernah denger ya. Jadi lagi jalan bawa orang meninggal gitu ya. Tengah malam dia jalan tiba-tiba ngajak ngobrol. Ada yang ngajak ngobrol gitu. Ada yang ngajak ngobrol gitu. Sendirian tapi dia. Dia sendirian terus ngajak ngobrol kayak Mas jangan lupa di depan belok kanan nih. Oh iya gitu. Dia cuma iya doang. Gak sadar, nggak ngeh gitu. Saking itu adalah biasa kan buat dia. Karena Jadi iya. udah nggak serem kan buat dia. Setahu gua tuh supir ambulan pasti bawa satu orang. Ya. Ya entah Untuk bawa keluar dan Ya masuk partnernya gitu. lah. iya partnernya partner entah nggak itu dong misalnya kayak biar nggak ngantuk ya ada teman ngobrol Iya, gitu dan lain-lain ngarahin jalan gitu kan itu pasti ada setahu gua. Nah ini cerita yang gue denger gitu. Terus ada yang ngajak ngobrol. Setelah dia ngobrol, dijawab normal aja karena katanya ya nggak ngeh katanya itu siapa gitu. Intinya di sepanjang perjalanan tersebut mereka ngobrol. Gue lupa deh obrolannya kayak apa gitu. Sampai barulah dia sadar kan gue sendiri ya hari ini gitu. Ini masih supirnya juga ada mabok ya dari awal. Harusnya dari awal. Harusnya Mas, itu dari belok awal kanan. tiba-tiba ada Ya yang ngomong tinggal juga. mobilnya Tinggal mas. mobil. Berarti nggak beres gitu. Itu mungkin Nggak mungkin Siri kan gitu. itu kalau Dread Out 2 tuh lu inget gak sih yang si Linda ngomong sama supir ojek tuh mungkin Oh iya, inspirasinya iya. dari situ kan. Iya bisa jadi bisa jadi. Terus gue pernah dengar cerita juga kayak ada supir ambulan nih yang bawa kayak apa ya korban tabrakan atau apalah gitu. Nah pas dibawa ke dalam tuh darahnya tuh nggak berhenti ngucur terus. Dan begitu sampai Habis. harus langsung dibersihin kan sebelum dia pakai buat Yang berikutnya. Bawa yang ya, lain. Betul. Di steril dulu dong pasti. Ah, iya benar sih. Emang cukup menyeramkan kalau dipikirin deh. Tapi Iya. kalau kita merunut kembali ke ambulans sebuah reksa dan di zaman sekarang gitu, ya kayaknya nggak seserem dulu. Enggak. Iya. Gue in fact pas baca-baca ini kayak ini mah kayaknya emang kayak sengaja Iya dibikin emang. gitu. Iya. Tapi akhirnya gue juga jadi ada pertanyaan satu nih. Oke, Apa? tadi kita udah mendasarkan rumor ya, anggap aja nih hipotesa kita ya. Yang pertama kemungkinannya adalah itu rumor yang dibuat sama warga sekitar supaya gak ada Itu tadi lagi ya. prostitusi dan ya shady deals di situ lah. Kemungkinan kedua bisa aja rumahnya dipakai sama kriminal buat apapun itu, bikin rumor supaya orang-orang nggak pada kesana yang tahu aja gitu. Tapi one question remains berarti kan. Adalah. Dari mana sebenarnya ambulan itu? Punya siapa awalnya dan siapa yang benar-benar dulu tinggal di sana? Menarik tuh. Itu sampai sekarang masih belum Masih nggak ketahuan. bisa jawab juga. Cuman dari berita terakhir kalau kita ambil maksudnya konklusinya gitu ya. Dipindahkan oleh Bapak Hardi kan. Bapak Hardi. Ya sebagai owner dari rumahnya Yang keturunan punya rumah. Tionghoa itu. Anaknya. Anak Bapak Hardi Oke, gitu. Bapak Hardi. Artinya itu ambulans sudah jadi milik dia. Apakah setelah dibeli itu termasuk properti yang ada di sana gitu? Harusnya apa sih si mobil termasuk properti? Gitu. Kayak misalkan beli rumah mobil Sepaket sama gitu. meja Paket sama mobil ini sepaket sama ambulan gitu. sekalian deh pak. Bisa Iya, jadi iya, gitu, iya. bisa jadi gitu. Ya bisa jadi gitu sih karena emang si ambulan ini kan baliknya ke situ-situ lagi nih. Iya. Jadi kalau kalian ngelihat di tahun 2016 teman-teman di gambar ambulansnya, kalian akan ngelihat kayak ada bekas copokan stiker-stiker. Karena memang sempat. Sempat jadi distro ya kalau nggak salah ya. Iya. Sempat jadi distro. Jualannya di mobil. Jualannya di mobil. Jadi udah sempat diapa-apain dah itu pokoknya. Jadi kalau kalian ngeliat kayak ada bekas copotan-copotan spotlight atau semacam stiker gitu. Warga Bandung mah gitu nih. Kreatif. Ninggalin kosongnya tuh bisa. Bisa. Kudu jadi distro itu. Jadi distro ini bisa gitu ya. Jadi itulah ya konklusinya dari kita yang kayaknya ini yang paling mudah untuk kita bantah ya dari segi kemistisannya teman-teman ya. Tapi tetap bisa langsung komen aja ya menurut kalian yang tadi tuh pertanyaannya ini tuh Betul. sebenarnya mobilnya dari mana gitu ya, siapa yang benar-benar punya dan itu tadi sebenarnya pemilik rumah aslinya atau siapa dulu yang tinggal di situ sebenarnya. Gitu. Dan siapa tahu justru cerita yang lebih horornya ada di sana. Di sana. Like why mobil itu di rumah itu gitu. Yang kita belum At the first tahu place nih gitu ya. kan. Ya at the first place kenapa akhirnya pas awal napisan gitu tah. Kenapa tiba-tiba mobil itu akhirnya memilih tempat di situ atau emang Tapi lu punya
tebakan gak gitu-gitu? Tebakan yang menurut gue sih yang paling gampang kita cocok login aja. Apa? Sama yang tadi modifikasi itu. Oh, Gitu. Jadi emang orangnya mungkin hobi aja mobil jadul gitu. apa berarti itu mungkin rumah mekanik gitu mungkin? Rumah mekanik Atau atau dia kolektor beli aja gitu. kolektor Ah. gitu. Dan itu salah satu mobil dia yang dari sekian banyak mobil yang berhasil itu nggak sukses gitu. Jadi ya udah diemin di situ lah, udah capek gitu. Mas Lendi apa? Ada nggak asumsi apa? Waduh apa yang nggak kebayang ya. Tapi itu seru juga sih misalnya ternyata justru cerita yang kita nggak tahu ini tuh Malah makin horor. iya yang lebih horornya gitu. Atau ya ternyata kecelakaan yang terjadi tepat di depan rumah tersebut, dan kecelakaan yang ternyata terjadi pada ambulans ya. Ambulans. Oh iya. Karena yang lebih make sense sih justru tadinya gue ngiranya ceritanya itu ya misalnya bawa orang gitu ya mau bawa ke rumah sakit. Nah di jalannya si ambulannya ngalamin kecelakaan. Itu yang lebih gitu. ngeri sih. Itu yang lebih ngeri. Meskipun kalau dilihat ya ambulannya iya fine, nggak bukan keadaan ringsek bekas tabrakan dan lain-lain sih. Iya. Gitu. Kalau gue mungkin lebih ke buah kecelakaan, tapi lagi bawa pasien atau mungkin jenazah, gitu ya. Terus malfungsi mobilnya, mogok lah, apalah gitu. Oke, lalu Berhenti di situ. berarti di situ. Berhenti di situ, tapi ternyata pasiennya meninggal. Gara-gara itu. Gara-gara nggak sempet. Gak sempet di depan rumah itu ya mungkin dia entah mungkin dibantuin warga kek atau mungkin mobilnya diamanin warga kek nggak Ya, tahu. ya, bisa juga, akhirnya, bisa juga. So far dia tinggal di situ terus gitu ya. Bisa jadi. Kalau kita ingin mengaitkan ke hal goib gitu kan ya bisa aja mungkin si hantunya di situ gitu. Bisa. Jadi menetap di mobil dan rumah itu. I don't know. Ya silakan teman-teman, mungkin ada yang dengar cerita ini, cerita yang cukup udru ya, cukup jadul ya, tetapi ya bagian dari urban legendnya Bandung lah bisa dibilang, yang cukup populer. Hah? Bandung bisa bikin mobil Autopilot ya? Autopilot, auto driving. Elon Musk malu. Elon Musk malu. Jadi dari negeri Pasundan Pak Elon Musk. Jadi bener almarhum Lord Langga ya. Almarhum Lord Langga, Iya bener itu. Udah nyampe teknologi zaman dulu ya. Udah nyampe ya, udah cukup ya, udah ngaco ya teman-teman ya, saya pikir-pikir. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe si Anak Horor dan juga share ke teman-teman kalian yang juga suka ngelihat atau nontonin. Yang suka berspekulasi pun. Iya, berspekulasi. Lebih rame itu biasanya. Jadi kita bisa berspekulasi bareng-bareng bersama-sama di sini. betul. Dan tentunya submit cerita seru kalian untuk kita bongkar kira-kira di mana sisi menariknya. Ada di bawah. Tapi tolong ya untuk kalian semua yang udah ngirimin ceritanya dan nanti kita coba untuk ulik dan bongkar, jangan tersinggung, no hard feeling ya. Karena kita hanya berusaha untuk melogikakan sesuatu yang mistis biasanya. Ya pokoknya sama-sama sharing aja lah. Sama-sama sharing. Sama-sama sharing. So gitu aja dari kita bertiga Anak Horor, sampai ketemu lagi di Anak Horor berikutnya.